langsung banyakan. Tepuk tangan dulu dong buat mentor-mentor public speaking dari Kawani Academy, luar biasa. MC wedding, ada MC informal, ada MC formal, ada penyiar radio, ada protokoler, ada untuk yang mau jadi beauty pageant juga ada. Pengalaman yang paling diingat sih waktu nge-MC Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang. Wow. Satu orang yang membuat saya lebih semangat lagi itu adalah almarhum Robi. Dengan Kawani tak ada mimpi yang terlambat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, kawan-kawani, berbeda ya. Ini spesial karena biasanya sama Destri sama Nurul, hari ini langsung ya. Kayaknya harus kenalin diri dulu. Aku Yusin Sajid dari Kawani Academy. Tepuk tangan dong buat aku. Luar biasa, hari ini berbeda karena biasanya ada cuman berdua mungkin atau bertiga. Hari ini langsung banyakan. Tepuk tangan dulu dong buat mentor-mentor public speaking dari Kawani Academy, luar biasa. Kita sapa satu-satu yuk. Tapi aku mau minta spontanitas dari kalian dulu. Ayah Kawani, Wanikan. Hati ya, luar biasa ya. Kita kenalin dulu satu-satu. Ada yang paling ujung. Harusnya kita nggak cuman ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi sebenarnya ada 2 orang lagi yang nggak datang. 3 lah ya? 3, oh benar 3, tapi nggak apa-apa. Kita kenalin dulu yang 5 karena kalau semuanya di sini rame kita ya. Oke, kita kenalin satu-satu dulu. Ini ada yang paling ganteng hari ini di sini. Ya, yang senyumnya menawan. Siapakah dia? Dia adalah Ringo. Ringo, cowok ganteng stok terakhir hari ini. Stok terakhir ya. Dan selanjutnya ada Ristina. Luar biasa sebelah saya ada Teh Meta. Kemudian yang bawa temennya sendirian, Bawa hodam. bawa hodamnya, ya. Luar biasa. Hodamu apa? Hodamu Ya. penyanyi. Ya. Elisa Loka. Dari yang paling ujung, bunda kita semua, ada Bunda Fitri. Wow, nggak berarti kita tepuk tangan ya. Iya. Seru banget karena hari ini spesial banget kita hadirkan mentor-mentor public speaking yang tentu nanti akan membersamai kawan-kawan semua di Kawani Academy Public Speaking School. Seru. Ya. Jadi nanti apa aja yang akan diajarin? Nah, kita sekarang ngobrol dulu sama Kang Ringo. Jadi Kang Ringo, Aku langsung. iya dong. Kang Ringo ini ngapain aja? Kalau di bidang public speaking itu ngapain? Pengalamannya apa aja biar tahu. Langsung ditaruh di tahun berapa gitu ya. Besok dong kita beresnya. Ya. Secara basic, saya terlahir di radio. Oh, bukan dari Rahim mamahnya. Bukan. Langsung. Halo. Dari radio. Saya lahir di radio, terus juga MC, belajar MC event, terus merambah sekarang mulai berotot ke belakang, belajar lah wedding, MC wedding, dan alhamdulillah bertemu dengan Anda. Dengan dia. Kita belajar di sini juga, sama-sama belajar sebenarnya ya. Tentunya jadi buat semuanya wajib banget lah tonton Kawani ini. Iya. Bukan nonton aja tapi ikut sama Kawani Academy School. Betul. Betul. Karena ini nanti Kang Ringo itu salah satu yang akan ngajarin untuk jadi penyiar radio. Nanti ya. Walaupun radio di Sumedang itu masih sedikit ya. Mana tahu nanti setelah ada Kawani ini radio Sumedang Harus yang buat dong, anak mudanya harus langsung dong. makin banyak. Karena sebenarnya Kawani ini gelegar. Indonesia. Iya. Awalnya dari podcast itu kita radio dulu. Nah, Kawani Academy TV kan baru launching nih. Besok Kawani radio. launching. Ya, di 11006 FM. Enggak pakai koma enggak? Enggak. Kenapa enggak pakai koma? Emang gimana kalau pakai koma? Enggak aja.
Gak apa-apa sih. Hanya mereka yang mengerti ya. Aku juga nggak ngerti. Ayo udah kita hentikan Sama, itu ya, ada sama pengertian kita lanjut Iya. nih. Tadi radio Iya. udah, jadi nanti kita akan belajar tentang radio juga. Kita Kak Rio kan sering banget MC event juga, jadi nanti kita akan belajar juga tentang MC informal, ya kan, di Kawani Academy Public Speaking School. Nah kemudian ada Teh Ristina. Nah sekarang ceritain dong backgroundnya Teh Ristina. Backgroundnya saya kebetulan kerja di pemerintahan ya di bagian protokol. Alhamdulillah sudah 18 tahun ya. Wow. Kayaknya hidupnya Kiprah. sekali ya. Padahal saya baru 15 tahun. Padahal cuma cosplay. Cuma cosplay. Tapi selama 18 tahun ini alhamdulillah ya banyak sekali pengalaman yang berharga untuk didapat, baik itu MC formal dan sekarang coba juga merambah ke MC wedding, MC informal, dan itu suatu tantangan juga gitu. Seru sih pokoknya untuk menggeluti dunia MC itu ternyata banyak sekali dinamikanya. Tantangannya hebat ya. Gila. Emang harus banget gitu ya. 18 tahun loh. Gelombang makanya banyak banget pasti. Kan ke depan ya ini Cukdang. Jadi 18 tahun ada di pemerintahan ya Teh ya, Iya, di bidang betul, protokoler, betul. otomatis pasti banyak banget ilmu yang bisa di-sharing sama semuanya. Dan kebetulan ya kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga nih teman kawan-kawan nih. Jadi kalau nanti ada yang mau ikut belajar tentang protokoler, kalian bisa langsung magang loh. Kawan-kawan. Siapa yang buka jalannya ini dong. Jadi semakin wani gitu ya. Betul Nggak cuma banget. teori aja, tapi kita bisa belajar praktek juga. Langsung Dan- di lapangan. Langsung. di lapangan itulah tantangannya gitu. Jadi Pusing. berapa persen ya materi ya? Kita 30% materi kan materi. cuma 30%, 70%-nya kita praktek. 70%-nya praktek. Langsung lah ya. Gitu. Jadi sama orang-orang yang langsung ada di bidangnya. 18 tahun ya. Padahal aku juga kan umurnya baru 12 tahun. Oh iya. Lebihnya yang 20 tahun Ah, sudahlah jangan ngomongin umur. Kita lanjut ke Teh Meta. Met. Ya. Gimana Mbak Uti? Iya, Ibu selama ini teh ngapain aja atau hidup teh, Bu? kayak tertekan gitu ya. Ya tentunya kalau ngomongin kapan mulainya itu 2010. Itu awalnya di radio swasta di Kabupaten Sumedang. Terus 2013 bareng sama Uti dikenalin ke wedding lewat WO. Terus 2014 baru nyobain jadi MC wedding sampai sekarang. Ya kan. Jadi kita punya dua profesional yang ada di radio, ya kan. Jadi nanti tahu ngotak-ngotak itu gimana sih ngotak-ngotik apa sih yang ada di depannya alatnya. Nanti kan kata selalu itu Mixer ya, apa, oke. mixer. Mixer ya namanya. Bukan yang ya kue itu ya. Bukan ya Beda, Bu, beda, guys. Bu. Jadi Yang lapar. paling pintar Jadi berhayal. lapar. Oh, Ketika ya. kita yang lain di luar rame-rame, kita sendiri di luar. Kita berhayal punya uang 5M. Ada temen ngobrol kita. Padahal sendiri ya. Padahal sendiri. Padahal sendiri. Gitu ya. Bentar, jangan-jangan. 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 Penyanyi gini ya. Iya, gitu ya. Beda-beda. Penyanyi beda ya. Segala aja deh kalau nggak ada. Lanjut nih, habis TBK Iya. berarti kita punya punya dua mentor di radio. Dia juga Meta juga ada di MC juga, mau MC informal, formal, weddingnya juga ada banget. Nah di sebelahnya yang bawa boneka ini kita tanya kenapa dia bawa khodam ke sini. Sebenarnya kalau bawa khodam biar ditanya aja sih. Caper. Caper. Iya, biar Itu saya ditanya bawa yang gitu. anak saya, Labubu. Orang kaya ya. Terus Iya udah. Berarti kenalinnya 2 orang dong. Kenalinnya 2 orang. iya, 2 orang ya. Kalau kenakan nama saya Elisa.Loka ya. Elisa Loka. Lokanya itu Loba Kahayang. Loba Kawani ya. Kalau basic sih dari penyenyong ya, penyanyi gitu. Cuma dari nyanyi itu ya ada rasa ingin kayak menghibur gitu kan, terutama ketika di tempat hiburan gitu. Kok tempat hiburan ya? Enggak Iya ya, kemana-mana ya, gitu ganggu banget ya. Ketemu kan biasa suka ada anak-anak tuh,
Terus aku tiba-tiba kok bisa kayak ngumpulin anak-anak, apa aku ada aura apa gitu ya, kenapa nggak dimanfaatkan gitu aku Kodam untuk Psikomo mungkin ya. sama kaseto ya gitu ya. Jadi ada ketertarikan aku ke dunia storytelling, jadi menyampaikan suatu pesan yang memang sangat penting banget buat generasi muda gitu. Nah mulai dari situ, terutama anak-anak ini ternyata suka banget sama suara-suara yang berbeda gitu, untuk bisa apa ya, membantu si anak ini untuk apa ya, imajinasinya tuh nyampe gitu. Kalau suara anak-anak kan biasanya beda, suara orang tua beda gitu. Bisa Suara tester kalbu dulu, bisa. contoh. Tester? Ya. Oke. LG. Bayar ya kalau testernya. Oh, bukan gitu ya. Kan LG ya bukan. Lihat mama. Terus ada. Nah, Ini siapa nih? ini Teh Ida. Ini Teh Ida namanya, diambil dari nama ibu saya gitu. Ya. Oh, mamanya Ida namanya. Iya, Dia kan namanya diambil dari mamahnya. Iya, dari nama mama. Jadi mamanya sekarang gak punya nama karena diambil. Diambil ya gitu. Nonem dong, bunda. Ya. Oke, kita perkenalkan saja hodam saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gegus ya. Ayo kawani, ayo kawani. Wani pisai. Nah, kalau misalkan suaranya berbeda kayak gitu tuh, nanti anak-anak lebih tertarik. Oh seperti itu. Karena pernah di satu kesempatan juga ketika aku merubah suara aku gitu ya, yang tadinya suaranya biasa kayak gini, terus tiba-tiba diganti misalkan halo, sini dong, atau kamu kesini dong, ayo kita main. Anak-anak tuh kayak langsung tertarik gitu loh. Jadi ketika kita menyusupkan iya ketika kita menyusupkan sesuatu gitu yang positif ya, itu lebih mudah dan anak lebih tertarik. Yang penting tertarik dan nengok dulu gitu. Tertarik dan nengok dulu. Iya. Anda tertarik dengan dia, nengok. Kayaknya jualannya pakai ini aja ya. Bisa. Bisa dapat suara itu tuh belajarnya lama tuh. Kak, aku juga nggak tahu ya. Tiba-tiba aja gitu. Dari dulu kan suka banget nonton ini kartun gitu. Terus ada cita-cita pengen jadi dubber juga, sempet gitu. Sama dong. Belajar ya. Mungkin ada suara berbeda nih. Iya ya, jangan belum ke anak-anak ya. Ternyata mentornya juga masih mau belajar sama mentor yang lain. Jadi Iya. pada ngobrol ya, pada belajar. Jadi Oke. nanti Begitu luar biasa ya. Jadi ini ada Teh Elisa Loka yang nanti bakalan ngajarin buat yang public speaking kids yang memang lebih ini ya, yang lebih spesifik sebenarnya buat yang anak-anak. Nah, itu ada materi spesial yaitu adalah storytelling. Tapi selain itu nanti akan juga materi dasar dari Teh Elisa tentang vocalizing. Jadi kan kalau ngomong tuh nggak asal jor ngomong gitu kan ya. Suara itu kayak harus diolah. Nah, gimana caranya nanti akan diajarin juga sama Juga Teh daftar. Elisa. Ya, jadi ini Jadi anak-anak dulu Anda ya. gitu. Tapi ya tidak terbuka juga buat mungkin nanti yang mau yang remaja, mau yang dewasa juga sama. Kalau memang ternyata lucu juga nih jadi dubber ya, dan ingin tahu caranya gimana mengolah vokal keluar biar bisa beda-beda kayak gitu ya. Dan perlu saya informasikan juga, Teh Elisa juga udah pernah dapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Republik Indonesia daerah Jawa Barat tahun ya. 2023. 2023. KPI. Sama boneka yang ini. Atau yang lain? Bertiga, ada dua lagi ondel-ondel. Siapa namanya itu? Iya, ya nama Denok. Oh, ya, nama Denok. Iya, karena ondel-ondelnya dari Jakarta dibawa ke Sumedang, jadi namanya kesemedang-semedangan gitu ya. Karena itu kan waktu itu sempat viral, tiba-tiba aku tercetus lah nama itu. Oh iya sih anak itu ya. Iya. Rekonnya gitu Itu ya. kalau rekonnya di sini. Nah tuh ya Udah berarti ya semuanya atau ada? berani-beraninya ya kan, berani-beraninya. Ini yang ada di antara yang
episode Jangan ngomong-ngomong senior gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh ada yang kayak gitu. paling berpengalaman. Wah, ini pokoknya mah. Ini yang buat Kawani Academy Public Speaking School lebih spesial lagi, kehadiran mentor ini nih yang luar biasa, yang tentu pengalamannya juga luar biasa. Kita kenalan dulu dong sama Bunda Fitri. Nggak berbicara dulu dong, Anda siapa? Saya Fitri Galuh. Dulu mungkin orang lebih mengenal saya sebagai singer ya. Dari 97 udah terjun ke profesional singer, sampai beberapa kali mendapatkan kepercayaan untuk perform di luar juga. Tapi mulai tertarik ke public speaking itu sebenarnya diyakinkan oleh guru saya. Saya sampai sekarang masih menganggap beliau adalah guru hidup saya, Ibu Rini Widi. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu ya. Beliau yang meyakinkan saya, tapi belum berani untuk menunjukkannya di luar. Jadi masih intern di dalam rumah sakit dan dalam organisasi perawat PPNI. Jadi seringnya nge-hire acara webinar baik online ataupun offline, atau juga menjadi moderator seminar. Baru itu, makanya resmi banget kan. Orangnya kan kaku banget kan, kayak orangnya aja kan pendiam kayak gitu kan. Baru belajar MC wedding itu kelihatan kan dari tahun 2020 pada saat pandemi adalah momen saya untuk kayaknya ini saatnya saya harus mau belajar untuk menunjukkan apa yang saya bisa di depan umum. Tapi karena memang saya belajarnya dari ibu banget, jadi memang sangat pakem banget yang saya pegang. Kalaupun misalkan sekarang memang selalu beradaptasi dengan bahasa, misalkan mintanya bilingual, trilingual, selalu dijabanin. Tapi selama saya masih bisa untuk membawakan acara wedding dengan bahasa Sunda, saya sangat nyaman dengan itu. Karena saya merasa bangsa yang besar itu yang berdiri di atas budaya, dan sekarang itu sudah sangat jarang MC wedding Sunda yang benar-benar pakai pakem Sunda banget. Itu yang bikin saya merasa bahwa kalau orang lain nggak mau, aku yang harus mau. Aduh, beda sendiri ya suaranya ya. Beda kalau senior. Suara itu langsung kayak ngalemin gitu ya. Adem gitu. Umur aja. Tapi dah Bunda mah kalau ngobrol juga suaranya teh gitu gitu ya. MC sama ngobrol tuh enakeun gitu suaranya teh. Siap Bener sama ya. banget. Nanti pulang dari sini beli bala-bala. Ya, jadi kita MC wedding, ada MC informal, ada MC formal, ada penyiar radio, ada protokoler, ada untuk yang mau jadi beauty pageant juga ada. Hari ini nggak hadir, tapi apa tuh? Storytelling juga ada, dasar-dasar public speaking. Dasar-dasar public speakingnya juga nanti kita ajarin juga. Pokoknya ada sekitar 8 materi yang akan kita kasih, dan semua 8 materi tentang public speaking itu nanti akan kita bikinin videonya dan foto videonya yang akan ditayangkan di sini. Kawani Academy TV. Itu kita udah masuk ya Kawani Academy TV. Jangan lupa ya Kawani Academy TV-nya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Oke, nah sekarang kita mau dengar cerita. Siapa duluan yang mau cerita? Siapa aja yang duluan ngong? Silahkan cerita. Apa pengalaman kayak terbaik kalian selama kalian berada di dunia public speaking? Tadi ada yang sudah paling senior dong. Oke. Silakan. 14 ya. 18. Udah ngatur berapa bupati kan? Sama lunas cicilan belum? Nah, itu nggak tahu. Udah, kalau itu udah lunas kali ya. Udah 15. Oke. Gimana tadi teh? Pengalaman yang paling diingat, yang terbaik, yang selama Pengalaman yang paling diingat sih waktu nge-MC Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang. Tapi waktu itu masih jadi Menteri Pertahanan. Yang kemarin ya? Sama Syukur. Wah, itu tuh gladinya juga sampai berapa kali tuh diulang-ulang terus. Apalagi yang ngedirectnya langsung sekjennya sama deputi-deputinya Dari gitu. kementerian langsung. Dari kementerian langsung. Itu sih yang bikin bangga karena yang hadirnya 60.000 orang, terus yang hadirnya 2 menteri juga, Menteri Pertahanan Pak Prabowo saat itu dan Menteri Pertanian Amdi Amran Sulaiman. wow. Gitu. Itu sih yang masih membekas sampai sekarang gitu. Pokoknya bangga aja gitu. Ternyata saya pernah MC di depan presiden kita yang sekarang gitu. Itu pengalaman yang tidak terlupakan sih.
Nah, nanti mau tahu bagaimana pengalamannya dan gimana rasanya, gimana tektokannya sama kementerian sama deputi segala macam, makanya masuk Kamari Akademi. Ya. Nah, itu lebih dalam lagi nanti ya. Bener. Ada lagi ya mau sharing apa yang paling membanggakan dan apa yang paling kerasa? Aduh, gila nih gue keren banget nih. Ayo dong. Aku dulu deh. Oh, boleh. Dekat kesini ya, go ya. Saya jadi Terakhir. Sebenarnya kebanggaannya itu adalah aku kalau nggak jadi MC tembakan ketika SMA ya, ketika kampus itu nggak bakal pernah ngalamin di titik ini. Jadi aku bangga ketika ternyata guru ataupun kakak kelas itu ngasih kepercayaan ke aku untuk jadi MC. Karena sebetulnya waktu itu kan kalau sekarang udah ada Kawani Akademi ya, kita belajar public speaking. Itu dulu tuh bener-bener keterbatasan kita, apalagi media sosial saat itu ya Bun ya, itu sangat terbatas sekali. Jadi kita taunya ketika kita melihat orang, kita adaptasi, amati, tiru dan modifikasi seperti itu gitu. Meskipun sekarang pengen belajar lagi, dan satu orang yang membuat saya lebih semangat lagi itu adalah almarhum Robi yang mengantarkan CV saya tuh nggak pernah pengen jadi penyiar radio, tapi udah sini katanya CV-nya karena waktu itu udah lulus SMA 1 Sumedang, terus saya mau kuliah iya, tapi CV-nya dibawa, dimasukin, dia yang bikin surat lamarannya tuh dia, jadi masukin ke radio dan saya terpilih jadi penyiar radio. Jadi kalau waktu itu nggak nge-MC mah mana tahu gitu Mana ya tahu. potensi kita teh Iya, gitu betul. ya. Oh, keren. Luar biasa ya. Jadi diawali dari terpaksa dan kepercayaan dari orang. Artinya kita nggak boleh menyanyikan kepercayaan dari orang dan langsung harus dihajar. Itu kesempatan yang nggak pernah terulang ya, Bun. Begitu ya. Betul banget. Tadi kita momen-momen yang indah tuh ya, momen-momen tidak terlupakan yang menjadi titik awal, bahkan yang sepertinya mungkin bukan masih banyak mungkin ya Teh yang nanti akan di depan yang akan dilewati yang lebih hebat lagi daripada yang kemarin. Kalau titik terendah, kayak aduh gila ya, gak tahu aja orang dulu tuh kita tuh ngalamin yang kayak gini loh. Coba ya boleh cerita. Kalau titik terendah boleh. asal muasal. Wow. Kalau Meta mungkin bertemu dengan MC karena keterpaksaan. Kalau itu sebenarnya sebelum jadi MC itu biasanya di IO kan, ikut-ikut event, ikut-ikut IO orang. Di satu momen tuh aku tuh masih ABG lah, ya baru keluar sekolah nggak kerja, wah ikut-ikut temen event yang kerjaannya tuh aku masih ngumpul-ngumpul, hujan-hujanan di beberapa titik. Nah, suka ngobrol sih, sharing gitu. Di satu momen di daerah Ujung Jaya, terminal, MC-nya sakit mendadak. Dipanggil ngedadak, aku disuruh MC. Karena aku udah jalan 10 titik, jadi tahu dong bayangannya. Nah, dipaksa buat ditawarin, jalanlah dari situ. MC jalan dan sampai sekarang, kadang aku suka nginget sampai di titik ini, suka nginget. Jadi gara-gara masak umbul-umbul men, ada loh MC yang lahir gara-gara masak umbul-umbul. Jadi aku kadang suka mikir gini, ya enak ya MC ya, jadi talent, artis lah kan, artis nge-hire, suara dia didengar sama ribuan orang ya, wah kayaknya lihat satu MC tuh kayak belum dia ngomong tuh kita sendiri pun juga kayak kagum, apalagi dia ngomong gitu kan, dan sampai sekarang malah suka. Aku sekarang tuh ada di titik itu loh, tapi aku suka inget, gila dulu beberapa tahun ke belakang gue tuh cuma masa umbul-umbul, kehujanan, lihat talent, siap-siap, malah kadang suka kok perjalanan gitu ya. Jadi tapi semakin semakin jadi kita juga memotivasi bahwa karena kita pun sebagai sosok yang hebat di atas panggung, tapi kita juga jangan lupa buat sosok yang di bawah, buat acara itu sendiri. Kadang kita juga harus ngelihat kita bisa di panggung ini tuh karena berkat bukit tukang riggingnya, yang pasangnya segala macam membuat kita bisa naik di atas panggung itu gitu. Jadi malah kita tuh lebih respect sama orang-orang eventnya kan. Iya. Kita tuh gak akan ada di panggung ini tanpa mereka-mereka juga yang support kita. Seperti. Jadi kadang aduh suka ingat gitu dan ya sampai sekarang jadi motivasi lah. Yang intinya bersyukur.
Bener banget. Jadi ada 2 poin yang kita ambil. Yang pertama tadi memang kesempatan dan kepercayaan yang dikasih sama orang. Kedua adalah dari hayalan kita dan mimpi kita. Karena apa yang kita lihat hari ini dan kita berhayal menjadi sesuatu, mana tahu Tuhan sebenarnya pada saat itu kita merasa kayak gila, hujan-hujanan gue lagi masang umbul-umbul terus ngelihat sesuatu yang kita kayaknya hayalkan, gila keren banget ya tuh orang gitu. Ternyata doa kita pada saat kita lagi momen-momen tersedih kita, terpuruk kita, ternyata Allah mengijabah. Artinya doa-doa maaf nih ya, maksudnya waktu itu kan kayak lu lagi sedih banget kayak, kalau gue ngebayangin tuh kayak anjir udah aduh ya Allah gitu kan, ya Allah 10 gitu kan, terus gitu urusan punya cewek itu bonusnya gimana Tuhan ya. Sini diajak dan alhamdulillahnya di satu titik itu yang aku percaya, SPV atau klien dari perusahaan tersebut percaya lagi, pakailah itu. Aku titik ke-15 itu totalnya 25 titik, 10 titik aku hajar semua. Ya, visual aku tuh kayak laki-laki ya, basah kuyup. Iya, yes. Itu ganti baju. Gitu kan. Ya aku nggak bisa beliin produk ya. Itu ganti baju, ganti pakai baju kaos produk itu ngedadak, tapi ini celana Basah. Iya. Jadi aku kumaha gitu ya. Karena Yes, itu. Tapi astaga di situ ya. Bahasa Inggris nama karena. Iya. Yang masih diharga. Bahkan di saat itu tuh aku nggak ngelihat nominal ya. Ketika udah dipercaya di situ pun kayaknya jadi ada kebanggaan. Cuman dari 10 titik yang aku jalanin, aku jadi nggak ngelupain tugas aku yang awal. Jadi sebelum ngisi aku pasang dulu. wow, multi talent. Yes, jadi di toko belajar dan kalau jiwa IO-nya sampai sekarang suka bikin event kan. Kadang malah orang ketika dengar kata Ringo event tuh ada orang berpikirnya Ringo yang bikin event atau Ringo MC-nya. Go, MC bukan event saya. Jadi nah dari situ makanya kalau bikin event tuh kayaknya bisa lepas. Nah, Melekat gitu. betul banget Bun. Jadi ketika ada perusahaan yang bikin acara event dengan anggarannya mini buat MC, ya udah gua aja MC-nya. Jadi acara Gitu bentar nih, ngomongin event organizer di Kawani Academy juga ada event organizer. Udah jalan ya? Udah jalan. Jadi siapapun nanti yang mau jadi volunteernya, jadi kita buka tenaga volunteer, kita buka juga untuk tenaga profesionalnya dan tenaga sponsorship. Nanti mungkin juga akan akan dibantu juga sama Kang Ringo, dan kita pastinya menghadirkan mentor-mentor yang luar biasa pengalamannya, dan pastinya pengalaman lah yang paling mahal, pengalaman lah yang paling penting. Jadi nanti mentor-mentor kita ini akan meng-share pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi, karena tadi pengalaman itu mungkin saja terulang bagi kawan-kawannya semuanya, karena perjuangan hari ini, kesuksesan hari ini tentu harus berjalan seiring dengan pengalaman tersebut ya. Rasa sakitnya, rasa sedihnya, senangnya, bahagianya, bangganya semuanya bercampur menjadi nanti di puncaknya adalah kesuksesan. Nah, kita ngobrol sama Bunda nih sesuatu yang sama Bunda dulu, karena kita udah menuju kayak ada di titik kesuksesan. Bunda merasa apalah arti kata titik sukses buat Bunda? Sukses bagi Bunda sendiri itu adalah saat kita bisa memuaskan klien kita. Jadi bukan di mana atau siapa, tapi pada saat selesai apapun itu acaranya, mau wedding kah, mau seminar kah, mau event apakah, tapi orang yang hire kita bilang, Mbak Fitri Galuh, Teh Fitri Galuh, terima kasih, saya puas sekali, keren sekali tadi bawain acaranya. Itu titik suksesnya saya. Jadi bukan ukuran materi, bukan ukuran kedudukan, tapi pada saat saya bisa memuaskan klien saya, bisa memenuhi ekspektasi si pemberi acara, dan aku bisa mewujudkannya, mengimplementasikannya, itu titik suksesku. Makanya aku selalu bilang bahwa dimanapun, apapun eventnya, siapapun yang kita hadapi, setiap panggung adalah kesempatan, setiap kesempatan adalah panggung. Jadi do the best, jangan membeda-bedakan kasta siapa yang meng-hire kita, karena kita nggak tahu ada siapa di sana yang bisa kasih kesempatan. Luar biasa. Seru banget, aku senang banget ngobrol-ngobrol di sini ya. Nah, kalau kena banget gitu. Iya, kena banget, langsung kayak nyesek gitu. Tapi kalau Bunda Fitri ngomong tuh emang adem gitu. Adem gitu ya. Iya adem, emang kan orangnya ngademin.
baru notice nih pendiamnya. Ada buat channel yang selanjutnya, episode selanjutnya buat kajian. Nanti ya kita buka buat kajian ya. Mama Dedeh kali ya. Nah sekarang kita ngobrol sama Teh Elisa nih. Tadi kalau poin memberikan yang terbaik itu juga adalah poin yang luar biasa penting ya, karena bagi buat kita yang bukan menjual produk tapi memang bekerja di bidang jasa, kepuasan adalah paling nomor 1 ya. Nanti akan dibahas juga gantinya berdagang ya ibunda ini ya. Karena betul sekali ya Bun ya, karena maksudnya kalau tadi apa yang dikatakan Kang Ringo, Teh Ristina, Teh Meta, sampai terakhir tadi tentang kepuasan itu luar biasa. Nah sekarang dari Teh Elisa bagaimana dan Teh Ida ya, selama ini apa yang ada di benak Teh Elisa ketika melihat kawan-kawan yang hari ini umurnya masih kecil-kecil nih. Nah kira-kira mereka tuh harusnya bagaimana, harusnya didampingi seperti apa sama Teh Elisa? Teh Elisa melihat mereka seperti apa? Mereka itu seperti kertas kosong ya. Bagaimana cara kita memasuki pikirannya mereka supaya mereka menjadi lebih baik lagi dan menjadi generasi penerus yang sangat luar biasa. Itu saja sih. Jadi ya kertas kosong yang benar-benar harus diisi hal-hal yang baik. Dan apa yang akan Teh Elisa berikan kepada makhluk-makhluk kecil, malaikat-malaikat kecil kita? Banyak sih, yang pastinya hal-hal positif itu. Oh iya, terutama nih ini soal bullying gitu, yang pengen benar-benar aku iya, supaya mereka itu tidak melakukan hal itu gitu. Ketika ada orang yang melakukan bullying ini harus bagaimana, dan ketika ada yang bullying, kita sebagai orang tua harus seperti apa gitu, harus bertindak seperti apa gitu. Oke, luar biasa ya. Itu yang materi yang aku bawa waktu di KPID itu tentang perundungan. Iya, betul. Karena aku kayak, aduh, ini tuh benar-benar bisa jadi perusak generasi gitu. Si perundungan ini. Jadi harus benar-benar dikampanyekan gitu, bahwa itu tuh tidak baik banget. Dan karena efeknya juga sebenarnya ada pada berita yang hari ini yang di Medan itu, ada anak kecil yang memang kalimat-kalimatnya mungkin tadi menyinggung seseorang sampai akhirnya tadi emosinya terluap, akhirnya kan menjadi korban juga. Jadi tentu niat, visi, dan misi, dan mungkin latar belakang dari Kawani Academy untuk melahirkan public speaking juga selaras dan sejalan. Memang itu intinya, menjadikan apa yang kita sampaikan ini kan menjadi motivasi, dan jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang terucap dari kata-kata kita ini menyakiti orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi nilai positif dan menjadi pembuka mimpi, pembuka harapan, membuka hayalan, membuka imajinasi bagi teman-teman yang berada di samping kita, kawan-kawan yang ada di mendengar apa yang kita sampaikan, dan kesuksesan suatu saat nanti, kawan-kawan kita berawal dari apa yang kita sampaikan. Kawan-kawan, terima kasih luar biasa podcast hari ini, dan ini mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat kawan-kawan semua. Saya Yustin Saji, terima kasih untuk para mentor terbaik dari Kawani Academy Public Speaking School. Saya Yustin Saji pamit undur diri. Ayah Kawani, Wani luar biasa dah.